Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Pada kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran menginspirasi dengan menjadi generasi sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan baik. Sebelumnya, Ibu tanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Baik, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang membaca dan juga menghafal. Untuk yang pertama, kita akan membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bisa? Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sudah bisa? Alhamdulillah. Yang kedua, kita akan membaca hadis riwayat Muslim tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Rawahu Muslim. Bisa? Alhamdulillah semuanya bisa ya. Setelah kita belajar membaca dan menghafal Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Muslim tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, sekarang kita akan belajar memahami tajwid tentang bacaan lam jalalah dan ro. Yang pertama kita akan membahas dulu adalah lam jalalah. Ada yang tahu apa itu lam jalalah? Jadi anak-anak, lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca lam jalalah itu ada aturannya. Ilmu tajwid memberikan aturan untuk mempermudah umat Islam non-Arab agar bisa membaca lafal-lafal Arab dengan cara yang benar. Dengan apa? Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalah pelafalan yang berakibat pada kesalahan makna. Nah, ada dua cara dalam membaca lam jalalah, yaitu yang pertama, dibaca tebal atau lam jalalah tafhim. Cara ini dilakukan apabila lam jalalah berada di awal kalimat, setelah harokat fathah atau setelah harokat dhammah, misalkan Allahu Rasulullahi. Nah, itu kan jadi sebelum lafaz lam jalalah itu terdapat harokat fathah dan juga harokat dhammah. Itu dibaca dengan lam jalalah tafhim. Nah, yang kedua yaitu lam jalalah dibaca tipis atau tarqiq. Cara ini dilakukan apabila lam jalalah berada setelah harokat kasroh. Contoh billahi. Jadi sebelum lafaz lam jalalah itu terdapat ba yang berharokat kasroh. Jadi dibaca tarqiq atau tipis. Nah, setelah lam jalalah yang kedua adalah bacaan ro. Kalau huruf ro pasti kalian sudah tahu kan ya. Jadi bacaan ro itu juga ada yang dibaca tebal dan ada juga yang dibaca tipis. Yang pertama kita akan belajar tentang ro yang dibaca tebal atau ro tafhim.
Cara ini dilakukan apabila ro berada pada situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu berharokat fathah. Jadi ketika ro berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal atau tafhim. Yang kedua yaitu berharokat dhammah. Yang ketiga adalah berharokat sukun, sementara huruf sebelumnya berharokat fathah. Dan yang keempat yaitu berharokat sukun, sementara huruf sebelumnya berharokat dhammah. Nah, yang kedua yaitu ro dibaca tarqiq atau tipis. Cara ini dilakukan apabila ro berada pada situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu berharokat kasroh. Misalnya ri. Nah, itu berarti ro dibaca tarqiq atau tipis. Yang kedua yaitu berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Jadi itu untuk penjelasan dari ro, baik yang dibaca tafhim atau yang dibaca tarqiq. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca surah An-Nahl dan juga hadis riwayat Muslim, sekarang kita membaca artinya atau terjemahannya. Oke, kita baca dulu yang pertama yaitu terjemah dari Quran surah An-Nahl ayat 114. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Yang kedua yaitu terjemah dari hadis Muslim nomor 1686, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim 1686. Setelah kita membaca ayat dan juga terjemahannya, sekarang kita akan memahami kandungan Quran surah An-Nahl ayat 114 dan juga hadis riwayat Muslim tersebut. Berdasarkan Quran surat An-Nahl, Islam memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata at-thayyibat adalah jamak dari thayyib yang artinya suci dan bersih, baik dan elok, enak dan menjadi halal. Kata thayyib disebut 4 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168, Al-Ma'idah, Al-Anfal ayat 69, dan An-Nahl ayat 114. Makanan yang halalan thayyiban dapat diartikan dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu makanan yang suci zatnya, tidak najis dan tidak diharamkan. Yang kedua adalah makanan yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Dan yang ketiga yaitu makanan yang lezat. Jadi itu makanan yang halalan thayyiban diartikan dalam 3 pengertian. Anak-anak, dalam pandangan Islam, makanan yang baik itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah baik zatnya. Maksudnya yaitu berarti makanan itu harus halal dalam arti suci, tidak najis, dan tidak haram.
Yang kedua adalah aman atau tidak membahayakan kesehatan. Artinya yaitu makanan yang dikonsumsi itu tidak memberikan dampak buruk seperti zat kimia yang berbahaya bagi tubuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga adalah rasanya lezat. Jadi maksudnya itu adalah makanan yang disajikan harus menarik, baik dari segi penampilan maupun cita rasanya, sehingga mampu menggugah selera orang yang memakannya. Yang keempat adalah memenuhi angka kecukupan gizi. Artinya, makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus memenuhi kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik, dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, terus bagaimana Bu cara mengenali makanan yang halal dan thayyib itu? Jadi gini anak-anak caranya, Ibu kasih tahu ya. Cara yang pertama yaitu perhatikan apakah ada label halal ataukah tidak. Jadi untuk kita sebagai orang muslim atau orang Islam, kita itu dianjurkan untuk memilih makanan yang berlabel halal atau ada label halalnya. Yang kedua yaitu baca bahan-bahan yang digunakan, apakah bahan-bahannya baik ataukah tidak. Cek pula status izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM yang ditunjukkan dengan nomor seri MB untuk dalam negeri dan ML untuk makanan dari luar negeri. Jadi kalian lihat dulu apa saja komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Jadi nanti kan ditakutkan ada bahan yang berbahaya ketika masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah perhatikan tanggal kadaluarsa. Pastikan makanan yang dikonsumsi belum melewati tanggal kadaluarsanya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita memperhatikan makanan dan minuman yang akan kita makan. Jadi kita teliti, mulai dari ada logo halalnya atau tidak, mulai dari komposisi yang digunakan dan juga mengecek tanggal kadaluarsanya itu. Anak-anak sholih dan sholihah, memakan makanan halal dan baik atau thayyib itu ada banyak sekali manfaatnya. Antara lain yaitu yang pertama, menyehatkan badan. Yang kedua adalah menjadi penyebab amal ibadah diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah hidup menjadi tenang. Yang keempat adalah terhindar dari perbuatan dosa. Dan yang kelima yaitu menjadi golongan orang-orang yang soleh. Jadi perlu untuk kita sebagai orang yang Islam, sebagai orang muslim harus makan makanan yang halal dan baik atau thayyib. Nah, jadi itu ya anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini tentang Al-Quran menginspirasi menjadi generasi sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan baik. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sebagai kita orang muslim harus tetap waspada tentang apa saja yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.